Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan yaitu mengenai materi pembelajaran kelas 6 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah Jepang ke Indonesia dimulai pada tanggal 11 Januari 1942 ketika Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang berhasil menguasai Indonesia dalam waktu yang singkat dan menjadikan Indonesia sebagai negara jajahan mereka. Tujuan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk menguasai sumber daya alam Indonesia, terutama minyak bumi, untuk mendukung potensi perang Jepang. Jepang juga ingin menyebarkan ideologi mereka, yaitu Pan-Asiaisme, yang bertujuan untuk menyatukan Asia di bawah Panji Jepang. Nah, pada 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan oleh Jepang. Jepang mulai melakukan berbagai kebijakan untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Mereka memaksa rakyat untuk bekerja di berbagai industri perang dan juga melakukan pemungutan pajak yang tinggi. Berikutnya yaitu sejarah kemerdekaan Indonesia dimulai dari perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda dan Jepang. Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak abad ke-16 dan berlangsung selama 350 tahun. Pada tahun 1942, Jepang pun berhasil menguasai Indonesia dari Belanda. Namun, Jepang tidak memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, melainkan hanya menjadikan Indonesia sebagai negara merdeka. Pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Nah, badan ini pertama kali melakukan sidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dan sidang ini membahas tentang dasar negara. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang pertama yaitu dari KRT Rajiman Widyo Diningrat selaku ketua sidang yang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Yamin. Menurut beliau, dasar negara terdiri dari 5 unsur. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan. Dan berikutnya menurut Dr. Supomo, terdiri atas 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Selanjutnya, menurut Insinyur Soekarno, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Nah, pada sidang PKI pertama ini, dibentuklah yang namanya yaitu Panitia 9, yang nanti akan menghasilkan rancangan yang bernama Piagam Jakarta. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang WPUPKI 2 dilakukan. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, PPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Dokuritsu Jenbi Inkai. Nah, selanjutnya, Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi dengan bom atom oleh Sekutu, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Kekalahan Jepang tersebut menjadikan golongan muda tahu bahwasanya Jepang telah dijatuhi bom oleh sekutu mereka. Jadi kekalahan Jepang tersebut menjadikan golongan muda untuk menginginkan kemerdekaan dan diproklamasikan secepatnya.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, demikianlah sejarah Pancasila sebagai perumusan dasar negara. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila. Beberapa komitmen para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila yaitu memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, memiliki semangat juang, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bersedia mengorbankan diri pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Saat ini, ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Nah, sebagai generasi muda, perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa, karena generasi muda merupakan agen perubahan bagi suatu bangsa dan negara. Baik, materi selanjutnya yaitu nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para petinggi bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Yang pertama yaitu sikap nasionalisme. Semangat nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Semangat nasionalisme dapat diwujudkan dalam bentuk baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa contoh dalam semangat nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama itu menggunakan produk dalam negeri. Salah satu semangat nasionalisme yang paling sederhana adalah menggunakan produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita turut mendukung perekonomian bangsa. Selanjutnya itu mengikuti upacara bendera. Upacara bendera merupakan salah satu bentuk penghormatan kita kepada bendera negara. Dengan mengikuti upacara bendera, kita mewujudkan rasa cinta dan bangga kepada negara. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita turut menjaga kelestarian bangsa. Selanjutnya yaitu menjaga ketertiban umum. Menjaga ketertiban umum merupakan salah satu bentuk kepatuhan kita kepada hukum dan peraturan. Dengan menjaga ketertiban umum, kita turut menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi semua orang. Dan yang terakhir yaitu menghargai perbedaan. Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan berbagai macam suku, agama, dan budaya. Dengan menghargai perbedaan, kita turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dan berikutnya adalah contoh beberapa semangat nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu ikut serta dalam kegiatan bela negara. Bela negara merupakan kegiatan wajib setiap negara. Dengan ikut serta dalam kegiatan bela negara, kita turut menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Yang kedua itu menjadi agen perubahan. Agen perubahan di sini adalah dalam kegiatan sosial dan politik. Dengan kegiatan menjadi agen perubahan, kita turut memajukan bangsa dan negara. Dan yang terakhir itu menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya itu patriotisme. Patriotisme adalah cinta tanah air atau seseorang yang rela berkorban jiwa dan raganya untuk mempertahankan bangsanya. Dan beberapa contoh dari sikap patriotisme itu berjuang merebut kemerdekaan. Para pahlawan berjuang melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan bangsa. Pejuang mereka
merupakan contoh semangat patriotisme yang paling tinggi. Dan yang kedua itu menjaga keutuhan NKRI. NKRI merupakan harga mati bagi setiap warga negara. Kita harus menjaga keutuhan NKRI dengan cara menghindari segala bentuk perpecahan dan konflik. Yang ketiga itu membangun bangsa dan negara. Kita dapat membangun bangsa dan negara dengan cara meningkatkan kualitas diri, turut aktif dalam kegiatan sosial dan politik, serta mendukung kemajuan bangsa dan negara. Dan yang terakhir itu menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga. Kita dapat menjaga kelestarian lingkungan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan.